Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang aritmia. Aritmia adalah gangguan yang terjadi pada irama jantung. Penderita aritmia bisa merasakan irama jantungnya terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Sebenarnya, aritmia normal terjadi pada kondisi jantung yang sehat. Namun, bila terjadi terus-menerus atau berulang, aritmia bisa menandakan adanya masalah pada organ jantung. Jenis aritmia. Ada beberapa jenis aritmia yang paling sering dijumpai, yaitu atrial fibrilasi, yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih cepat dan tidak teratur, AV block, yaitu kondisi ketika jantung berdetak lebih lambat, supraventrikular takikardi, yaitu kondisi ketika denyut jantung terlalu cepat, ventricle extrasystole, yaitu kondisi ketika ada denyutan lain di luar denyut normal, ventricle fibrilasi, yaitu kondisi ketika jantung hanya bergetar. Penyebab aritmia. Aritmia terjadi ketika impuls listrik yang berfungsi mengatur detak jantung tidak bekerja dengan baik. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi di bawah ini yaitu konsumsi obat pilek atau obat alergi, sleep apnea, hipertensi, diabetes, gangguan elektrolit, seperti kelebihan atau kekurangan kalium dan hipomagnesemia, gangguan tiroid misalnya hipertiroidisme, kelainan katup jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati. Selain kondisi medis, aritmia juga dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti tidak dapat mengelola stres dengan baik, kurang tidur, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol atau berkafein secara berlebihan, menyalahgunakan nafsa. Gejala aritmia. Aritmia bisa terjadi tanpa menimbulkan gejala, sehingga kadang tidak disadari oleh penderitanya. Gejala aritmia yang dapat muncul antara lain jantung berdetak lebih cepat dari normal atau takikardia, jantung berdetak lebih lambat dari normal atau bradikardia, pusing, pingsan, cepat lelah, sesak napas, nyeri dada. Perlu diketahui, seseorang yang mengalami gejala di atas belum tentu mengalami aritmia. Oleh karena itu, pemeriksaan oleh dokter diperlukan agar dapat diketahui apa yang memicu gejala tersebut. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter ahli kardiologi, terutama bila Anda menderita hipertensi, gangguan tiroid, diabetes, penyakit jantung, atau pernah menjalani operasi jantung. Segera ke dokter bila sering mengalami nyeri dada, sesak napas, dan jantung berdebar, terutama jika keluhan tersebut muncul secara tiba-tiba. Bila ada orang di sekitar Anda jatuh pingsan setelah sebelumnya mengeluhkan gejala-gejala di atas, segera bawa ia ke IGD di rumah sakit terdekat. Diagnosis aritmia. Untuk menentukan apakah pasien menderita aritmia, dokter akan menanyakan gejala yang muncul dan mendengarkan detak jantung pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut yaitu elektrokardiogram atau EKG, untuk merekam aktivitas listrik jantung dalam kondisi berbaring, Holter monitoring, untuk merekam aktivitas listrik jantung ketika pasien beraktivitas selama seharian, uji latih jantung, untuk mengukur aktivitas jantung saat pasien melakukan latihan fisik, seperti mengayuh sepeda statis atau berjalan di atas treadmill, eko jantung, untuk melihat struktur dan fungsi jantung dengan bantuan gelombang suara. Dokter juga dapat menjalankan pemeriksaan lain guna melihat kemungkinan adanya penyakit yang mendasari aritmia, yaitu pengukuran kadar elektrolit, pengukuran kadar gula darah, pemindaian, kateterisasi jantung, biopsi. Pengobatan aritmia. Pengobatan aritmia bertujuan untuk mengatasi irama jantung yang tidak teratur. Metode yang digunakan tergantung pada jenis gangguan irama jantung yang dialami, apakah terlalu cepat atau terlalu lambat. Metode pengobatannya meliputi obat-obatan. Obat-obatan yang diresepkan dokter untuk mengatasi aritmia adalah obat anti-aritmia. Dokter juga akan meresepkan warfarin untuk menurunkan risiko terjadinya penggumpalan darah. Ablasi. Dokter akan melakukan tindakan ablasi jantung dengan prosedur kateterisasi jantung. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasang satu atau lebih kateter di pembuluh darah yang menuju ke jantung. Elektroda yang terdapat di ujung kateter akan menghancurkan sebagian kecil jaringan di jantung yang menyebabkan gangguan irama jantung, sehingga irama jantung menjadi normal kembali. Alat pacu jantung. Dokter akan memasang alat pacu jantung di bawah kulit, tepat di bawah tulang selangka. Alat pacu tersebut berfungsi mengembalikan irama jantung yang terlalu lambat menjadi normal. ICD. Implantable Cardioverter Defibrillator atau ICD adalah alat kecil yang dipasang di dada. Alat ini digunakan pada pasien yang berisiko mengalami henti jantung mendadak. Implan alat ini akan mendeteksi tanda henti jantung dan otomatis mengalirkan listrik untuk mengatasinya. Komplikasi aritmia. Pada beberapa kasus, aritmia dapat memburuk dan menyebabkan komplikasi serius,
seperti demensia, penyakit Alzheimer, stroke, gagal jantung, henti jantung mendadak, kematian mendadak pada bayi atau SIDS. Pencegahan aritmia, seperti telah dijelaskan di atas, banyak faktor yang bisa menyebabkan aritmia. Oleh karena itu, pencegahannya tergantung pada penyebab aritmia tersebut. Secara umum, aritmia dapat dicegah dengan menjaga kesehatan jantung, yaitu dengan berhenti merokok, mengonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, membatasi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein, menghindari konsumsi obat tanpa petunjuk dokter. Penderita penyakit jantung perlu melakukan kontrol rutin ke dokter agar kondisi penyakitnya tidak makin memburuk dan menimbulkan aritmia. Penderita juga perlu mengonsumsi obat secara teratur sesuai anjuran dokter dan segera ke dokter begitu gejala memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.